Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Eh, untuk video pertama kita hari ini kedatangan tamu dua siswa SMK Kal 2 yang baru punya pengalaman. Sebelum lebih lanjut, perkenalan diri dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Farel Vendika Putra dari kelas 11 Nautika Kapal Niaga dari sekolah SMK Kal 2 Surabaya. Perkenalkan, saya Yoga Prestia Gusian dari jurusan Nautika Kapal Niaga kelas 11. Bisa ceritakan sedikit tentang diri kamu, mungkin mulai dari nama. Nama kan sudah, nama sekolah sudah. Terus yang membuat kamu tertarik, kemarin kan seleksi Paskib, apa yang membuat kamu tertarik? Dari Mas Farel dulu. Siap. Saya tertarik mengikuti seleksi Paskibraka ini itu karena emang dari dulu saya emang benar-benar mau jadi sebagian anggota Paskibraka. Karena saya juga disuruh daftar sama pelatih saya buat ikut seleksi, siapa tahu sebagian dari siswa SMK Kal 2 Surabaya mengeluarkan siswanya masuk menjadi sebagai anggota Paskibraka. Terus untuk Mas Yoga? Kalau saya tertarik itu dari teman saya. Dari teman. Nah, temannya itu memotivasi atau gimana tuh? Atau mengajak atau gimana? Atau memberi contoh atau mengajak atau memberi masukan atau gimana? Ya itu dulu dari Paskibraka Gresik kalau nggak salah. Nah, itu saya termotivasi dari itu, Pak. Ya itu disiplin waktu apa aja, Pak. Itu dari temanmu SMP apa teman dari sekolah kali ini? Dari SMP. Oh, teman dari SMP. Jadi ke bawah sampai ke sekolah kali ini ya. Untuk terus pertama kali perasaan kamu lolos seleksi itu ya apa? Keluarga, bos, reaksimu gimana? Gantiannya Mas Yoga dulu. Perasaannya sangat senang sekali, Pak. Terasa terbayarkan aja, Pak. Latihannya, terus akhirnya lolos Paskibraka kota itu ya. Terus kalau keluargamu gimana respon keluarga? Ya bangga, Pak. Bangga. Mas Farel gimana Farel? Perasaan saya pertama kali waktu saya lolos seleksi Paskibraka tingkat akhir itu saya benar-benar nggak menyangka aja sih, Pak. Kenapa saya bisa beralasan nggak menyangka? Karena saya nggak nyangka saya dan teman saya Yoga ini bisa perwakilan dari SMK Kal 2 itu melawan 1.000 orang peserta yang mendaftarkan dirinya sebagai anggota Paskibraka. Mungkin ini doa dan usaha saya selama saya berada di SMK sama seleksi. Saya banyak-banyak berdoa sama meminta restu dari orang tua, semoga dilancarkan dan alhamdulillah mungkin ini doa dari jawaban saya. Terus reaksi keluargamu kalau kamu bilang lolos Paskib gimana? Sangat bangga sekali, Pak, karena dari sebagian anggota saya itu cuma saya aja yang diharapkan untuk bisa menjadi contoh buat adik-adik saya. Oh, anggota keluargamu anak pertama berarti. Siap. Terus lagi bisa gak sih kamu jelasin Paskib itu kegiatan seperti apa dan menurut kamu kegiatan Paskib itu penting apa enggak, dan menurut kamu sendiri di sekolah ini Paskibnya bagaimana? Menurut saya Paskib itu bukan masalah penting atau tidaknya ya. Cuman bagi saya Paskib itu sangat berharga. Karena apa? Saya nggak mungkin kalau bukan karena Paskib saya nggak bisa sampai seperti ini, Pak. Nah, mungkin untuk buat Paskib itu bukan maksudnya bukan penting atau tidaknya, tapi Paskib itu sebagai dasaran, sebagai bentuk PBB, sebagai bentuk kedisiplinan diri ya. Apalagi kita yang sekolah SMK Kal 2 ini kan sekolah khusus angkatan laut, pasti mementingkan kedisiplinan sama jiwa kepemimpinan yang besar. Menurut saya itu Paskibra itu penting, Pak. Karena kita ambil nilai-nilainya, Pak. Nilainya seperti apa? Kedisiplinan itu sangat penting atas kita ke depannya itu. Terus tadi pertanyaan selanjutnya, di sekolah ini Paskibranya seperti apa? Ekstranya kah atau kegiatan sehari-harinya Paskibra seperti apa? Kalau menurut saya kegiatan ekskul Paskibra di sekolah ini tuh cukup lumayan maju, Pak, karena dari angkatan sebelumnya, dari angkatan kelas
12 yang baru lulus ini yang mau PKL itu mereka banyak meraih juara di paskibnya. di paskibnya. Dan mungkin kami termotivasi dari mereka karena mereka juga udah berusaha Melihat karena sudah dapat piala, ingin menyamai gitu ya. Makanya saya termotivasi dari mereka untuk bisa membangun lagi nama Paskal 2 ini. Paskibra Paskal 2. Nah, menurut Mas Yoga gimana? Menurut pribadi aja di sekolah ini gimana sih paskibnya? Sangat baik sih, Pak. Cuma Paskal 2 ini udah apa ya? Juarai apa pernah? Paskal 2 kan dulunya pernah itu Pak, apa itu? Dikenal sebagai pasukan yang paling ditakuti di lomba-lomba. Sudah terkenal, sudah famous itu di kalangan sekolah-sekolah itu. Terus itu jadi beban buat yang sekarang-sekarang ini atau malah memotivasi gitu? Malah memotivasi. Itu justru malah memotivasi kami untuk bisa menyaingi atau menyamai gitu ya, menyamai rekor-rekor atau juara-juara gitu ya. Terus maunya pelatih saya dan teman-teman saya ini apa itu namanya Pak, mau menjadi seperti kakak-kakak kelas sebelumnya yang sebelumnya yang menjuarai. Terus di setiap perlombaan itu ya Pak Bagus, Paskal 2 ini selalu diajak Pak, selalu berkontribusi, selalu ada lah, selalu dianggap gitu ya. Dianggap. Mana ini Paskal 2, mana ini Paskal 2, kenapa nggak keluar? Pasukan kami itu selalu dicari sama lomba-lomba, event lomba yang paskib itu ya, PBB, paskib gitu ya. Kalau boleh tahu kegiatan atau tips kegiatan latihannya seperti apa sih kok bisa seperti itu, bisa terkenal, kontribusi itu menurut Mas Farel apa? Kegiatan rutin yang ini loh yang membuat paskib atau PBB-nya itu seperti misalkan contoh saya lihat misalnya latihan rutin lari terus misalnya kayak gitu, apa yang sekiranya ini loh yang bikin itu maju, yang bikin terkenal ini apa menurut Mas Farel? Menurut saya yang pertama kali yang paling penting buat saya itu komunikasi seperti apa? Komunikasi apa itu saling, pasukan itu harus saling melengkapi Pak. Percuma kalau kita apa itu pasukannya hebat unggul sendiri misal satu anak yang tapi percuma kalau misal pasukannya ada yang misalnya kurang komunikasi. Terus apalagi itu namanya harus paham juga apa itu PBB dasar, karena percuma kalau misal kita kelompoknya udah pas, pasukannya udah lengkap tapi PBB-nya masih kurang, itu juga mempengaruhi sama. Berarti yang penting itu PBB dasar itu tadi ya, berpengaruh juga PBB dasar. Mas Yoga? Menurut saya yang penting ya jiwa korsa. Jiwa korsanya itu seperti apa? Mungkin ada yang belum tahu korsa itu apa, seperti apa? Jiwa kebersamaan kah atau jiwa apa? Korsa itu tadi. Jiwa kebersamaan, Mbak. Kebersamaan. Satu luntur udah semua pasukan itu udah. Misalnya satu salah semua, maksudnya kena hukum semua gitu. Satu bahagia semua. Satu bagus semua. Jiwa korsa itu ya namanya ya. Terus kalau pelatihnya gimana menurut kalian? Kalau menurut kakak ya, manggilnya kakak atau Pak atau kakak pelatih ya? Menurut saya Kak Wahyu itu pelatih yang hebat Pak, dimana dia itu mampu membuat adik-adiknya itu berkembang menjadi seperti Kak Wahyu di angkatan sebelumnya, pasukan-pasukan sebelumnya. Kak Wahyu juga mewadahi kalau semisal pasukan kalian mau ikut lomba, silakan ikut lomba. Kak Wahyu itu gak memaksa, gak mempressure gitu ya. Kalau kalian siap, Kak Wahyu selalu siap. Kak Wahyu itu selalu ada di belakang kami, Kak. Jadi apapun yang dibutuhkan atau yang Kak Wahyu selalu mensupport gitu ya. Menurut saya Kak Wahyu itu banyak memotivasi. Saya itu ikut tes saja termotivasi sama karena pelatih tadi ya. Omongannya Kak Wahyu itu sangat membangkitkan berarti ya. Membangkitkan semangat. Terus kembali lagi ke itu ya, ke seleksi Paskib Kota. Proses seleksi yang kamu jalani apa? Tantangannya gimana? Tantangan yang kamu dihadapi gimana? Prosesnya gimana?
Tantangan mulai dari yang terberat atau Iya, yang ya terberat dulu sampai apa tertua itu tergampang dulu sampai terberat ya. terberatnya latihan fisik harus konsisten. Contoh nih ya, misalnya lari berapa Nah. kilo kah atau ya apa? Ya itu hari 3 kilo itu Pak. Lari Mas 3 ngosen kilo. harus 12 menit itu Pak. Sangat berat ya latihannya ya. Terus PBB juga Pak. Tetap ya PBB-nya tetap. Masih harus dilatih setiap hari. Setiap hari gak makanani itu terus. Makanan. Terus Mas Farel, apa tantangan terberat Mas Farel? Kalau menurut saya tantangan terberat saya itu melawan diri sendiri ya. Malesnya. Nah. Itu ya. Kalau semisal kita emang udah niat mau menjadi sebagian anggota Paskibraka Kota, itu harus menerima risiko. Apapun yang diperintahkan sama pelatih ataupun pamong, itu harus kita kerjakan. Walaupun itu sangat berisiko buat kami, mungkin itu juga menurut mereka menjadi jalan yang terbaik. Oh, maksudnya pelatih melihatnya ini mungkin kamu harusnya gini gitu ya, tapi kita mungkin masih bisa melawan, masih ada kemalasan di dalam diri. Nah, terus kan tadi kan belum saya tanyakan persiapannya apa sebelum melakukan seleksi, persiapan kamu apa? Doa, minta restu orang tua, atau memang latihan fisik yang di gembleng gitu, apa Mas Farel? Menurut saya persiapan yang pertama kali saya siapkan itu kita harus tahu apa saja yang diseleksi waktu Paskibraka Kota. Kan ada beberapa seleksi itu Pak ya. Yang pertama itu ada seleksi administrasi, TWK, TIU, kesehatan, terus tes parade sama wawancara, terus kesamaptaan. Itu kita harus tahu dasar-dasarnya dulu, mulai dari TWK sama TIU. Mas, bisa jelaskan Mas dari awal administrasi ya dulu ya. Seleksi gimana? Administrasi itu apa aja yang dibutuhkan, kayak fotokopi KTP atau rapot atau apa? Fotokopi KK, kartu pelajar, sama fotokopi lembaran yang harus kita siapkan sebelum kita menjadi. Oh, kayak persyaratannya itu ya, surat pernyataan dan lain-lain. Surat pernyataan dari orang tua, kepala sekolah itu harus kita isi dulu. Terus kita isi di link online. Link itu kita online isi. ada itu. Nah, terus habis itu seleksi yang kedua itu seleksi TWK sama TIU. Itu kita harus tahu dasarannya dulu. Materi apa saja yang keluar nanti. Itu seperti tes tulis gitu kan? Ya, cuman bedanya kita di komputer Pak. Oh, kayak online tapi tetap harus datang ke sana ya, tatap muka ya. Kebetulan di sekolah SMK Kal 2 Surabaya ini kan ada guru salah satu Purna Paskibra, itu guru Bulaili. Oh, Bulaili. Itu dulunya Purna Paskibra. Nah, saya dapat informasi bocoran mengenai soal seleksi Paskibra yang TWK sama TIU ini dari beliau. Oh, jadi kamu belajar dapat kisi-kisinya dari Bulaili. Itu kalau Bulaili kirim linknya, saya baca-baca dipelajari lah itu. Habis itu alhamdulillah dari kisi-kisi yang diberikan ternyata keluar memang keluar itu semua. Ya, selesai dari seleksi TWK TIU, kita lanjut ke seleksi berikutnya, seleksi kesehatan ini fisik ini ya. Yang diperlukan di Paskibra itu yang pertama itu harus kuat Pak, kuat fisiknya, tapi nggak mungkin kalau SMK Kal 2 ini ya tarunanya nggak kuat, nggak perlu diragukan lagi, Habis itu tes seleksi kesamaptaan biar dijelaskan sama Yoga Pak. Ya, seleksi kesamaptaan ya. Itu apa aja Mas Yoga? Seleksi kesamaptaan itu ada lari, sit up, sama shuttle run. Satunya kan back up. Itu harus sesuai standar semua ya, itu ya harus memenuhi semuanya. Ya, terus itu kamu cara mengatasi tes samapta atau cara berlatihnya gimana? Rutin kah atau berapa hari sebelumnya itu kamu lakukan, apa memang latihan dasarnya di SMK Kal 2 ya memang itu gitu. Itu keunggulan kita sekolah di SMK Kal 2 Pak, karena sekolah SMK Kal 2 ini kan sekolah semi militer, jadi kita nggak perlu kaget kena seleksi kayak gini. Kan memang makanannya setiap hari itu. Makanan setiap hari di sini.
Jadi saya sama Yoga ini Nggak kaget lah, nggak kaget biasa lah. udah Gitu. biasa orang udah makanan setiap Makan hari. setiap hari. Keren, keren, keren. Seleksi berikutnya itu seleksi wawancara, Pak. Oh, ada seleksi wawancara. Ada, Itu ya. apa aja yang ditanyakan? Apa yang kamu ketahui tentang paskibra? Paskibra. Terus bocoran jawabannya apa ini? Kemarin Mas Farel jawabannya apa? Kalau saya itu waktu itu ditanyain apa yang kamu ketahui tentang Paskibra, saya jawab Paskibra adalah pasukan pengibar bendera yang terdiri dari beberapa kelompok, mulai dari kelompok 7, 8 sama 45A sama 45B. Ini nih jumlahnya. Jumlahnya. 7. Oh iya. Terus habis itu apa sih yang kamu ketahui? Dasar-dasar apa yang kamu ketahui mengenai Paskibra? Saya jawab mulai dari dasar-dasar PBB, kita harus apa itu namanya memajukan, Pak. Apa itu maksudnya memajukan itu? Berkontribusi dan ikut serta dalam Ya. perlombaan atau apa kan ikut dalam rangka memajukan Iya. Paskib itu sendiri Iya, kan. Pak. Terus kita disuruh waktu seleksi itu kita ditanyain kalau semisal kamu lolos seleksi ini, tindakan apa yang kamu lakukan? Saya jawab, saya akan melakukan sesuai dengan peraturan yang telah diperintahkan, sesuai dengan yang diperintahkan. Mas Eka, apa yang diketahui tentang Paskib tadi kamu jawab Pak kemarin? Sama kayak kemarin. Sama ya, hampir sama ya. Sama. Makanya definisi Paskib itu seperti apa? Oh sini yang apa yang dilakukan itu apa? Kamu jawab apa? Nah, setelah lolos Paskib kota, jawaban kamu apa? Ya, saya konsisten, Pak. Apa aja yang diberikan sama sana itu saya pasti siap, Pak. Oh gitu ya jawabannya. Berarti ini kalau kisi-kisi wawancara belajar sendiri kan cari di internet apa info lagi dari mulai? Kalau info seleksi dari Bu wawancara. Leli itu saya cuma minta link TIU sama seleksi, TWK. TIU sama TWK. Terus buat seleksi kesehatan sama wawancara, terus kesamaptaan dan lain-lain. Ya. Saya carinya di sumber informasi internet itu, Pak. Oh, berarti Ya. cari-cari sendiri informasi apa aja yang ditanyakan kira-kira apa. Terus dalam proses seleksi apa tadi Kak Bayu gimana? Proses seleksi mendampingi kah, mensupport kah, memotivasi atau bentuk pelatihannya gimana? Dalam proses seleksi ya, bukan dalam latihan sehari-hari, bukan latihan ekstranya, tapi dalam seleksi ini. Waktu saya berangkat seleksi itu Kak Wayu berpesan, Dek, lakukan yang terbaik, apapun hasilmu saya terima, dan saya doakan semoga kamu bisa lolos seleksi Paskibra Kota. Dan alhamdulillah saya Yoga bisa lolos. Walaupun Kak Wayu nggak bisa mendampingi secara langsung, tapi Kak Wayu bisa mendoakan, Support, dan mendoakan saya dan Yoga lolos Itu dalam seleksinya ya. seleksi. Terus dalam maksud Paskibranya kota gimana? Cara adaptasi kan ketemu berapa atau enggak? Hanya dua aja kan? Berapa? Terus bentuk adaptasi kamu gimana ke teman-teman Paskib yang lain? Nah, awalnya malu kah? Awalnya langsung akrab gitu ya apa? Gimana? Dulu waktu saya selesai seleksi Paskibra Kota Ya. ini, saya itu paling malu, Pak, kalau harus berkenalan sama orang baru. Karena apa, saya kan tipenya anak yang introvert, sih, Pak. Malu buat kenalan sama orang baru. Kalau belum dia yang kenalan sama saya, Ya saya nggak mau, diem aja. Ya, diem aja. Waktu saya seleksi itu, saya banyak diemnya. Saya paling bilang sering bicara sama Yoga. Iya, saya kan sudah kenal, makanya bilangnya cuma Iya. ngobrolnya harus berdua toh. Tapi ada, Pak, yang waktu itu saya selesai seleksi itu ada teman saya sebangku saya itu minta kenalan, terus cari-cari tahu. Dia itu tahu sekolah SMK Kalba, sekolahnya gini-gini itu. Dia tertarik sama sekolah. Tertarik mana di Kalba. Ya itu aslinya mau sekolah di sini, cuman Nggak ada info mungkin. ya tidak ada info sama ekonominya. Ya, ya. Terus Mas Yoga, cara adaptasi dengan teman-teman baru Kalau saya kan awalnya malu-malu, Kak. sama berarti ya. Ya, malu. Cuma di Pamong itu Harus menyuruh akrab, mengakrabkan diri gitu ya. ada yang nggak kenal, ada hukumannya, Pak. Oh, harus kenal ya nama-namanya ya, siapa. Mau nggak mau ya Harus kenalan. Harus Ya, mau. ya. Akhirnya cara beradaptasi kamu gimana sama Mas Yoga?
Atau butuh berapa lama untuk supaya kenal 1 hari kah 2 hari akhirnya istilah coba kenalan saya biar gak dihukum gitu. Nah, ini fungsinya waktu saya di karantina, Pak. Nah, waktu saya di karantina itu saya mencoba buat berkenalan. Apalagi kalau misalnya saya nggak kenal gitu, saya kan pastinya dihukum sama Ya, yang sama ngomong tadi pelatih, ya. ya. Makanya dibentuk makanya disuruh bentuk kelompok. Oh, ada berkelompok Ya, lagi. ada, Pak. Oh, iya iya. Tadi gak satu kelompok sama Mas Yoga, beda lagi. Beda lagi. kelompok. Kan kita Makanya satu supaya sekolah, Pak. supaya Nggak boleh- kenal itu ya. ya. Oh, caranya berkelompok akhirnya ngobrol lah. Ngobrol. Di karantina itu ngobrol. Berapa lama itu waktu karantina sama sampai benar-benar Waktu seleksi, waktu tahap seleksi atau sampai karantina? sampai karantinanya? Waktu seleksi itu nggak setiap hari sih, Pak. Mungkin misal tanggal 1 sampai Oh, ada jeda berarti Iya, agak ada jeda berturut-turut Pak. gitu ya. Sampai seleksinya selesai Terus karantinanya berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Terus habis itu ya tampil di Iya. ini ya 17 Agustus ya 17 tampilnya Agustus di Balai Kota. di Balai Taman Kota. Dia. Tapi sebelum karantina itu kita ada itu apa itu? Pasca apa itu namanya? Gladi bukan Bukan, beda. Pak. Kayak Pra-pelatihan. pra-pelatihan. Oh, pra-pelatihan. Berarti sebelum benar-benar karantina gitu ya. Sebelum benar-benar Tapi nggak disatukan nggak karantina, berarti boleh pulang dulu. boleh pulang. Cuma latihan-latihan, mengakrabkan diri. Itu selama 4 hari. Itu kegiatannya ya tetap latihan PBB Iya, full PBB itu full terus. selama 4 hari. Tetap di Balai Kota latihannya Tetap juga. di Balai Kota. Terus masuk karantina itu di mana karantinanya? Di hotel Ledon, Iya. belakangnya Balai Kota pas. Daerah situ. Itu kalau boleh tahu berapa peserta, berapa siswa yang diterima dalam paskot itu? Ya paskot ya namanya. Iya, Paskibra Kota. Hmm. Ada 100 100. peserta yang fix Iya. menjadi Paskibra Kota. Cuman ada 3 teman saya, yang 2 tingkat provinsi, yang satunya tingkat nasional. Oh, naik lagi Naik berarti ya lagi. seleksi lagi. Iya, Saya tinggal 97 97. yang di Surabaya. Terus adik kalau tahun depan ada lagi masih mau ikut? Atau gimana prosedurnya Paskib ini gimana? Ada ketentuannya kah umur gini begini? pastinya ada, Pak. Buat pembukaan calon Paskibra Kota tahun 2025 besok itu buat adik-adik yang masih kelas 10 mau naik ke kelas Iya. 9. Jadi yang kita yang udah Sudah pernah menjadi atau Paskibra Kota ini tidak bisa melanjutkan ke ke lagi itu Paskibra lagi. Jawa Timur atau provinsi ke nasional itu nggak bisa, Pak. Jadi ketentuannya itu kita yang sebagai anggota Paskibra Kota itu sekali dalam seumur hidup. Oh, sudah berarti Sudah ya. selesai. Berarti tahun depan nggak bisa ikut lagi Iya. ya. Tapi kalau adik-adiknya mungkin bisa Bisa. bimbing gitu ya. Seperti itu. 2025 saya purna. Selesai tugas saya. Terus tahu kayak gitu ya. Terus waktu tampil hari ya perasaannya gimana? Tampil. 17 Agustus itu lancar kah? Terus apa ada hal menarik kah? Pengalamannya gimana waktu tampil itu? Waktu kita tampil itu pastinya sebelum Grogi, tampil itu nervous, pastinya grogi sama nervous ya. Iya. Apalagi harus apa itu membawa nama Paskibra Kota. tahun 2024 itu harus tampil yang bagus kan, Pak. Apalagi harus ada dorongan dari pelatih. Ya udah, saya sama teman-teman saya itu tampil dengan sebaik mungkin dan alhamdulillah kami semua tampil dengan baik dan sempurna sesuai sama yang diharapkan sama pelatih. Seperti sesuai ya. Sesuai. Tadi. Tapi ada kendala kak waktu hari H atau ada yang sakit kah, semaput kah atau apa? Alhamdulillah Aman berarti ya. aman. Sesuai harapan berarti ya. Itu didatangkan apa? Kayak komandannya siapa? Bapak Wali Kota. Bapak Eri. Iya, Bapak Eri Bapak Eri Cahyadi. Cahyadi. Keren ini. Terus setelah ini, setelah Paskib Kota, harapan kamu untuk diri kamu sendiri apa? Kepingin nyoba lain-lain tak? Kepingin nyoba apa? Atau kepingin apa dalam waktu dekat ini?
atau fokus ke sekolah, nggak ada kegiatan lomba-lomba lain? Harapan saya setelah saya selesai bertugas di Paskot yang 17 Agustus itu, saya mungkin lebih cenderung buat fokus ke sekolah sih, Pak. Karena apalagi saya kan pelayaran gitu, Pak. Harus lebih fokus lagi sama kejuruan saya. Terus mungkin buat opsi saya yang kedua itu, saya juga mau menekankan ke adik-adik saya biar mereka termotivasi sama memberi kami motivasi berdua. motivasi biar nggak ada lagi lah dari KAL 2, nggak hanya berdua. Tahun depan mungkin ya dikasih tips atau dikasih bantuan, dibantu adik-adiknya. Harapan saya sih yang kelas 10 Paskibra ini yang ada di SMK KAL 2 ini semuanya itu lolos semua, Pak. Semoga ya. Mas Yoga, dalam waktu dekat atau ada lomba lagi kah, atau cuma fokus sekolah aja lah dulu kelas 2 ini? Ya, pastinya sih fokus sekolah, Pak. Fokus sekolah dulu. Fokus lomba di Paskib juga, Pak. Oh ada, pada waktu dekat berarti Ada lomba. lagi, berarti dipersiapkan lagi pada ya. Wes, terus untuk adik-adiknya, kata-kata motivasi buat adik-adik yang mau ikut Paskib atau ikut PBB atau yang di KAL 2 ini, kata-kata motivasi adik-adiknya. Mas Yoga gantian, Mas Yoga ceritain kata-kata motivasi. Pas semangat, jangan apa gitu. Untuk Sasa. kelas 10 jangan takut mencoba. Tetap semangat latihannya. Kalian masih bisa. Mas Farel. Untuk adik-adik saya yang kelas 10 yang besok mau ikut seleksi Paskibra Kota, harapan saya itu semoga kalian bisa seperti saya dan teman saya Yoga ini dan termotivasi dari kami berdua. Dan jangan lupa apa yang dipersiapkan sebelum kita terjun di dunia seleksi Paskibra itu, kita harus benar-benar selesaikan. Apa itu maksudnya? Harus benar-benar dipersiapkan, tahu medannya dulu seperti apa. Dan jangan takut buat mencoba hal baru. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Farel sama Mas Yoga. Semoga kedepannya semakin sukses, semakin lancar sekolahnya, lombanya, karirnya di Paskib. Semoga KAL 2 semakin jaya juga. Terima kasih atas waktunya. Boleh silakan ke kelas. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih.